sebelum dibayar. Jelas betul? Masih sing berbe, utang. Ini sira jawab, jangan berbe sih. Oh, makanya nggih, uang boten puasa di bulan Ramadan itu ada yang diperbolehkan menurut syariat, ada yang tidak. Yang diperbolehkan bagaimana Pak Haji? Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi rukhsah tidak membolehkan untuk tidak berpuasa itu pertama kalau lagi safar. Safar itu apa? Perjalanan. Perjalanannya berapa kilo? Menurut para ulama minimal 80 kilo. Ini kok sampai nih pokoknya. Ya kayaknya kalau untuk perjalanan mah unik nih kok. 80 kilo itu lawan kurang lebih sing Cigading tekan Jakarta itu 80 kilo. Tapi itu pun kalau tidak bisa memakai kendaraan. Pada zaman sedikit masih Cigading ke Jakarta berpuasa, orang kita bisa diklaim berpuasa, kita malah disapar ke jadi baju jadi 80 kilo gede, buat teman nakal-nakali ke arahnya konon ya. Maksudnya zaman Rasulullah makan tidak kendaraan digunakannya dengan onta. Lamun perjalanan 80 kilo itu bisa sampai 1 minggu. Nggih, lamun pakai onta nanti jalannya kelontreng kan? Saking lambatnya makan itu antuk boten puasa, tapi faidatum min ayyamin ukhra harus diganti pada hari yang lain. Yang pertama yang safar. Yang kedua tadi, yakni orang yang sedang dalam keadaan sakit itu boleh tidak berpuasa. Ya, sirene klaim orang puasa, rumah kita rumah apa sih nanti? Isi klaim santangan. Jadi mau mancing ning syarat rumah, ada santangan doang. Ya, sakitnya sakit yang parah yang memang dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu ya, ikut kritik ya. Lalu berikutnya apa? Orang yang hamil atau orang yang sedang menyusui itu boleh tidak berpuasa, tetapi faidatum min ayyamin ukhra, nanti diganti di hari yang lain. Ya. Setelah itu apa lagi? Sudah apa tuh tadi? Lalu kemudian berikutnya orang tua renta. Tua renta itu apa sih Pak Haji? Wis pipun orang mampu bukan emang. Wah, udah nggak bisa apa-apa, kerjanya juga paling tidur aja udah ditimpa di kasur. Sudah nggak bisa apa-apa. Maka Haji dipaksa disuruh puasa. Tua jiwa kok belum puasa. Kalau itu mah rusak menurut agama. Jelas? Ya. Sing berikutnya siapa? Orang yang kehilangan akal atau gila, tidak puasa, tidak apa-apa. Itu ya. Lalu siapa lagi? Anak kecil yang belum dewasa boleh tidak berpuasa. Terus siapa lagi Pak Haji? Orang yang sedang hamil, orang yang melahirkan atau orang sedang nifas. Itu orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi faidatum min ayyamin ukhra harus diganti pada hari yang lain pada bulan selain bulan Ramadan. Bagaimana ngegantinya? Nah, ini persoalannya. Bagaimana ngegantinya? Catat. Yang pertama
jangankan mengkodok puasa, bahkan dia pikirannya sudah lindung. Menurut para ulama, yang pertama boleh dikodok oleh ahli warisnya. Antuk dikodok sebagai ahli warisnya. Sinten ahli waris niku? Anake, boten ya sing terbe garis dalam garis nasab sering yang bersangkutan. Lamun bapaknya berarti anake, lamun boke berarti anake, boten lamun ibunya. Ya, maknanya seperti itu. Bagaimana Pak Haji yang ditinggalkannya 7 hari, anaknya hanya 7 hari, boleh enggak dari 7 anak itu satu orang 1 hari? Boleh, silakan. Tidak jadi persoalan, ya. Tidak jadi persoalan, tetapi utamanya tidak boleh di dalam hari yang sama. Jelas? Misalkan anaknya wenten itu ayo modok puasa bapaknya, ya misalkan terus kita bareng-bareng ya dengan Senin puasa modok puasa bapak, kata dia 7 orang dalam 1 hari, maka itu tidak utama. Yang utamanya bagaimana? Senin 1 orang, Selasa 1 orang, Rabu 1 orang, koten kok maksudnya. Paham ya? Koten maksudnya. Itu utama. Aduh, Pak Haji, boten wenten sing gelem je modon ini pripun? Oh, bina-bina itu berbang orang puasa aja orang puasa hati bisa. Ya Allah karim, hati-hati ya. Masya Allah, kita sering-sering ikhtiar muhasabah kita itu hutang-hutang, terutama hutang ibadah orang tua kita. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Apapun yang ada persoalan hutang ibadah yang belum terlunaskan, maka itu akan mendatangkan azab bagi ahli kubur. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Laju pripun Pak Haji lamun kasusnya boten kok boten sing iku, maka iku wajib dibayar fidyah. Fidyah pinten kok kowe? Bayar fidyah kok. Sepinten? Hah? Semengke bukan bayar. Lamun mengke kamu iku. Apa kok gede kok? Mun kowe sepinten. Masyaallah. Nah, bahasa agama fidyahnya itu adalah 1 mud. Ya, waduh kita baru mati bisa ngomong mud menapa niku kata dia. Maka cepet para ulama 1 mud niku kurang lebih 6 on atau 600 gram. Cara apa dibayarnya? Ya beras, makanan pokok. Pak Haji antum boten kula yang bayar fidyah, tapi kula mah bisa sampurna sing 6 ons niku berasnya dimasak kering, ditambahi sering iwak daging, ditambahi sayur. Menurut para ulama niku boten antum. Boten antum tetep niku mah sedekah dari fidyah. Fidyah mah harus jenis barangnya. Beda kalau dibayar pakai uang, itu masih ada yang membolehkan. Ya, nggak boleh matangnya gitu tuh, tapi harus jatian berasnya saja. Kalau nggak berasnya boleh dibayar dengan uang, walaupun itu kurang afdol, kurang utama. Afdolnya berasnya, tetap beras saja ya. Tapi kalau pakai uang, pilihlah harga beras yang mahal untuk bayar fidyah. Kapan bayarnya? Sebaiknya malam sedikit di puasa, mungkin tas maghrib langsung dikeluarkan. Sinten sing terima nih? Ini orang-orang miskin, fakir miskin atau yatim piatu. Lamun 7 dinten ketika puasa nih, jangan dikasih ke anak yatim atau orang miskin 1 saja, harus disebar. Boten kok, jangan 7 hari ke situ. Alhamdulillah kita mau untung bapak laku di bulan puasa. Jadi kita boleh fidyah sekitar 7 dirham. Kurang 7 dirham kali 6 ons semua ya coba deh. Ini kurang utama dibagi. Ya dibagi maksudnya apa? Ning si as semengke, si as semengke boten maksudnya. Jelas ya? Jelas boten Bu? Beres. Kalau malah jelas mau ubah ke pengajian sampun. Nah, gitu ya. Niku lamun terbe wong tua meninggal atau dia sudah tidak mungkin lagi untuk dikodok puasanya. Boleh dikodok oleh ahli warisnya, boleh dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya. Ya, 1 hari 1 mud atau 1 sok namanya itu bahasa kitabnya. Kalau kata para ulama
Oh, hamil ge. Hamil atau menyusui. Lamun hamil lan menyusui niku wenten sing wajib qada saja, wenten sing wajib qada wajib fidyah, wenten sing cuma wajib fidyah saja. Melipat boten. Melipat boten nggih. Sinten sing wajib qada saja? Misalkan ada ibu-ibu, misalkan arane ibu Markona. Bu Markona boten puasane karena lagi hamil, ya. Maka barang ditakoni klaim mun sedaya Markona orang puasa pun gitu malah berpuasa bukan orang kuat tidak bukan pingsan. Nah, ibu berarti kan khawatir dengan dirinya. Maka kalau cuma khawatir dengan dirinya, itu Bu Markona cuma wajib untuk melakukan qada saja. Jelas ya? Qada. Tetapi kalau ditanya misalnya, Markona kamu kenapa nggak puasa? Saya mah takut kalau puasa bayi yang ada dalam kandungan saya sakit atau kenapa. Maka kalau jawabnya seperti itu, maka itu wajib qada, wajib fidyah. Jelas? Ibu lagi nyusui, kita mah puasa bukan air susunya orang bentuk, pokoknya anak kita kenapa-napa, itu wajib qada, wajib fidyah. Jelas ya? Boten kok maksudnya. Bareng be Bu Markona teh bulan puasa lagi hamil pas kelahiran teh meninggal. Ibu wajib menapa? Maka CPU para ulama ibu wajib qada, wajib fidyah saja. Jelas? Dijawab ye. Jelas. Masya Allah. Lanjut boten. Lanjut. Dengan jam putih, jam pinter, beres ya. Jam 11 nggih. Baik. Ya nggih. Masya Allah. Wenten malih sing pripun kasusnya? Wenten malih. Cok. Niku sampun kan sing sampun qada, sampun fidyah, sampun telas. Masya Allah. Nggih, jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku kalatane hati-hati bapak-bapak tutane niku rayane. Ibune serius beres tentang puasane. Tahu niku malam niki langsung ditanya nih. Lamun wong melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, dia diwajibkan membayar kifarah. Maksudnya pripun bajunya? Misalkan tas subuh ke, tas sahur bareng di dalam. Wah, kamu ini kurang ini, kurang apa? Kurang target. Berarti waktu-waktunya masih ada. Oke, wenten ilah 10 menitan mah ditepuk ke si mama itu. Mak, yuk deh main bola pingpong di sini. Jadi pokoknya gue ya. Padahal bulan puasa, ayo marni subuh badanku. Waduh, hari ditolak lagi kita. Lamun ditolak ya marah-marah ku awane misalkan. Jadi si ibu nih, ya wis payu main ke bola sodok bola pingpong suami istriku mendekati subuh barang di pertengahan permainan bola pingpong. Allahu Akbar. Iku nih masih dingkono pun. Maksudnya aku pakai berarti kita ngejelasin ya. Masya Allah. Ngiku masih dingko. Maka cewek para ulama niku sampun mancing imsak masih melakukan itu termasuk dalam kategori melakukan hubungan suami istri siang hari. Jelas? Komo hari jam 1 mah, komo jam 10, 11, 12 mah, itu melakukan hubungan suami istri. Maka apa dosa ini? Harus membayar kifarah. Nah, kifarate. Ayo. Kifarate cewek para ulama menurut hadis keterangan Rasulullah yang pertama, kalau orang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, tapi dengan disengaja ya, hari kelalaian apa tidak pernah. Cuma masa hidup kelalaian. Masa hidup kelalaian. Oh, anu mati si pura-pura kelalaian jerong balen. Masya
Nah, kenapa ku kiparatnya? Kiparatnya yang pertama harus dilakukan adalah membebaskan budak atau hamba sahaya berjenis kelamin perempuan satu orang. Sok gelati sirene cigani. Wah, jangan gading cigani di Indonesia di kota Banten. Iya kan? Sementara kiparatnya artinya apa? Kiparat itu adalah tobat kita kepada Allah. Ini bayar kiparat kepada Allah. Kalau belum dilakukan, dosa kita masih tercatat dalam catatan amal kita yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah di mahsyar sebagai sumber dosa kita dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Seperti itu si ngantuk langsung rejat begitu. Yang pertama, Ustaz terus pripun ke kulane? Apa emangnya? Iya tahu begini kula mengkuatan kok, umur kuat sih. Terus pripun Pak Haji? Gelati hamba saya kok. Hah? Uswaro bulan puasa. Lamun betul-betul pripun? Maka jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan yang kedua. Napa lakukan yang keduanya? Napa kan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah dari Muhammad Rasulullah. Boro-boro 2 bulan Pak Haji, jadi sebulan ke kebablasan. Iya, Masya Allah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun ibu-ibu misalkan contoh kan elok haid di pertengahan bulan ini, makanya itu dihitung 1 bulan ini misalkan ini bulan Maret sampai puasa kepotong haid antuk hari ibu. Tapi kalau bapak-bapak tidak bisa kepotong 1 hari saja, harus pulang lagi dari awal puasa. 2 bulan berturut-turut tidak boleh terputus. Masya Allah, makanya yuk ikhtiar ibadah puasa dan mari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, puasa 2 bulan berturut-turut sebulan baik jika kebablasan bukan. Pak Haji, kalau pakai boten kiat yang di bola mengkule kedap puasa apa mengempaskan hamba saya, lalu kemudian kita 2 bulan puasa berturut-turut, lalu boten kiat malih apa malih coba? Maka dia diwajibkan membayar kiparatnya, memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, 1 fakir miskinnya 1 mut. Jelas ya? Jadi, tapi nggak boleh potong kompas. Jadi bajunya bayar kiparat pun anak siji orang telu pakai temu langsung bayar pakai beras. Boten antum kedah dilaksanakan dulu puasa 2 bulan teman-teman dia baru masuk ke yang ketiga, yakni memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, masing-masingnya 1 mut. Itu untuk 1 hari, ya 1 hari. Muncul lagi tanyanya, Pak Haji, yang wajib bayar kiparatnya suami istri atau cuma istrinya saja atau suaminya saja? Gitu ya? Siapa coba yang wajib bayar kiparatnya? Yang wajib bayar kiparatnya adalah laki-lakinya. Jadi suaminya namun laki-laki namun suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari yang sudah lewat tuh. Hari ini harap diisi sedang dari sekarang ke depan, apalagi bulan puasa bulan ini, kalau masuk begitu melanggar ilmu yang sudah saya berikannya, karena sudah tahu. Ya, diampuni dosa itu kalau ketidakpahaman. Kalau tidak paham, sok ya Allah Subhanahu wa taala, tinggal tobat kepada Allah. Ya, pahamnya itu. Ya, itu maksudnya. Insyaallah mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajib itu mengeluarkan bayar kiparatnya adalah laki-lakinya. Jadi kalau suami istri berarti suaminya cukup yang membayar.